Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih, cinta, dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Di bawah perikop memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman yang ada dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Perikop ini sangat singkat. Kita melihat dia hanya terdiri dari 3 ayat. Namun kita dapat juga melihat bahwa ada tersimpan sebuah pembelajaran yang luar biasa tentang bagaimana Allah bekerja melalui tindakan solidaritas manusia untuk mencukupkan kebutuhan banyak orang. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi pada masa pelayanan Nabi Elisa. Saat itu Israel sedang mengalami masa kelaparan. Persediaan makan sangat terbatas dan kehidupan masyarakat pada masa itu sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Di tengah keadaan itu datanglah seorang dari Baal Salisa membawa 20 roti jelai dan gandum muda sebagai hasil pertama panennya untuk dipersembahkan kepada Elisa abdi Allah. Tindakan orang ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya sangatlah luar biasa. Dalam situasi kelaparan, setiap orang cenderung mempertahankan apa yang dimilikinya. Naluri manusia adalah menyimpan, mengamankan, dan memikirkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Namun orang dari Baal Salisa ini justru melakukan sesuatu yang berbeda, yakni memilih untuk berbagi. Ia tidak datang dengan tangan kosong, tetapi membawa hasil pertama panennya. Ia percaya bahwa apa yang dimilikinya berasal dari Tuhan, dan karena itu harus dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Sikap ini mengajarkan bahwa solidaritas selalu hadir dari hati yang percaya kepada Allah. Ketong yang yakin bahwa Tuhan adalah sumber pemeliharaannya tidak akan hidup dengan tangan yang tertutup. Ia berani berbagi bukan karena ia memiliki kelimpahan, tetapi karena ia percaya bahwa ada pribadi yang sanggup mencukupkan dia. Setelah menerima persembahan itu, Elisa memberikan perintah yang mengejutkan. Ia berkata kepada pelayannya, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Kalimat Elisa tampak tidak masuk akal karena kau tahu bahwa roti yang dibawa itu cuma 20 buah. Sedangkan yang harus diberikan makan itu sekitar 100 orang. Secara logika itu tidak cukup. Karena itu pelayannya bertanya, bagaimana aku dapat menghidangkan ini depan
100 orang. Pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sering muncul dalam ketemu hati. Ketika melihat begitu banyak kebutuhan di sekitarnya ketong mulai menghitung kemampuannya ketong sendiri. Ketong berkata, apa yang saya miliki terlalu sedikit. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa buat untuk mengubah keadaan. Cara berpikir seperti itu membuat ketong lupa bahwa Allah tidak meminta ketong menjadi sumber kecukupan. Allah hanya meminta ketong untuk menjadi saluran berkat-Nya. Elisa tidak menjawab keraguan pelayannya dengan perhitungan yang baru. Ia hanya mengulang firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Di sini letak dasar iman. Elisa percaya bahwa ketika Allah berfirman, keterbatasan manusia tidak lagi menjadi batas bagi pekerjaannya. Mujizat tidak dimulai dari banyaknya roti, tetapi dari ketaatan untuk membagikan apa yang ada. Pelayan itu akhirnya taat, ia membagikan roti kepada orang-orang, lalu terjadilah sesuatu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Semua orang makan, bahkan masih ada sisanya, tepat seperti firman Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa mujizat itu tidak terjadi ketika roti masih disimpan. Mujizat itu terjadi ketika roti mulai dibagikan. Allah memilih bekerja melalui tindakan berbagi. Jika orang dari Baal Salisa menyimpan rotinya, jika Elisa tidak memerintahkan untuk membagikannya, atau jika pelayan menolak melakukannya karena merasa tidak masuk akal, maka 100 orang itu tidak akan mengalami kecukupan. Disinilah ketong belajar bahwa seringkali mencukupkan kebutuhan banyak orang melalui solidaritas jemaat. Allah tentu mampu menciptakan roti langsung dari langit. Tetapi dalam kisah ini ia memilih memakai persembahan seseorang. Ketaatan seorang nabi dan pelayanan seorang pelayan. Allah melibatkan manusia dalam karya pemeliharaannya. Prinsip ini terus terlihat dalam seluruh Alkitab. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, mujizat itu juga dimulai dari 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh seorang anak. Jumlahnya sedikit, tetapi ketika diberikan kepada Tuhan, dibagikan kepada semua orang, dan semua orang menjadi cukup. Seringkali ketong berpikir bahwa ketong tidak memiliki sesuatu yang besar untuk diberikan. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan ketong bahwa yang Tuhan cari bukan besar pemberiannya ketong, melainkan kesediaan hati untuk berbagi. Di tengah dunia yang semakin individual, Tuhan memanggil gereja menjadi komunitas yang hidup dalam solidaritas. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul setiap hari Minggu, melainkan keluarga Allah yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, anggota yang saling hadir dan menopang dan saling menguatkan. Dengan cara itulah kasih Kristus menjadi nyata di tengah dunia. Perikop ini saya ingin menutup dengan kalimat sederhana. Mereka makan, bahkan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Penulis ini menegaskan bahwa kecukupan itu berasal dari Tuhan. Namun Tuhan menghadirkannya melalui orang-orang yang bersedia berbagi. Kiranya firman Tuhan hari ini mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu menjadi kaya untuk menolong. Jangan menunggu memiliki waktu luang untuk melayani. Jangan menunggu segala sesuatu sempurna untuk berbagi. Mulailah dengan apa yang ada di dalam tangan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.